Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai materi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan MI atau SD. Perkenalkan, nama saya Ika Dwi Kurniawati. Saya Najma Zahira. Dan saya Nur Alfiatuz Zahra. Baik, kelompok 5 akan membahas mengenai 4 subbab, yakni yang pertama ada pengertian tenaga pendidik dan kependidikan MI atau SD. Yang kedua ada tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan MI atau SD. Dan yang ketiga ada ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan MI atau SD. Dan yang terakhir ada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB MI atau SD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, manajemen adalah proses mengatur dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, sedangkan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan unsur utama dalam pendidikan, berperan sebagai penggerak, perubahan sekaligus pembimbing, pengajar, dan penilai peserta didik. Berdasarkan undang-undang, pendidik mencakup guru, dosen, tutor, instruktur, dan lain-lainnya. Dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik agar tujuan pendidikan tercapai. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan dalam dunia pendidikan bukan sekedar seperti manajemen SDM di bidang bisnis, melainkan berfokus pada peningkatan mutu pendidikan serta pembentukan SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Pengelolaan ini bertujuan agar pendidik memiliki kemampuan, motivasi, kreativitas, serta mampu mewujudkan sistem sekolah yang mandiri, program pembelajaran berkelanjutan, dan kepemimpinan yang berorientasi pada organisasi kemanusiaan. Selain itu, manajemen tenaga pendidik berfungsi untuk mendayagunakan tenaga secara efektif, efisien, serta sesuai hukum agar proses pembelajaran berjalan optimal, menciptakan hasil belajar yang memuaskan, dan mendukung terciptanya standar nasional pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan juga kependidikan. Dan itu mencakup 6 hal yang utama. Yang pertama itu perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, baik jumlah maupun kualitas, serta menempatkannya pada posisi yang tepat sesuai dengan visi dan misi sekolah. Nah, yang kedua itu terkait pengadaan atau perekrutan. Lakukan rekrutmen dan seleksi yang cermat agar mendapatkan pendidik yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dari tiap masing-masing sekolah. Yang ketiga terkait pembinaan dan pengembangan, yaitu memberikan pembinaan untuk menjaga standar kinerja serta pengembangan karir melalui pelatihan dan evaluasi. Yang keempat ada promosi dan juga mutasi, yaitu mengatur penempatan atau perpindahan posisi guna mendukung peningkatan kinerja dan karir dari setiap pendidik dan juga kependidikan. Yang kelima, kompensasi dan penghargaan, yaitu memberikan imbalan dan apresiasi untuk menjaga motivasi serta kesejahteraan dari tenaga pendidik. Dan yang terakhir, pemberhentian, yaitu melakukan pemberhentian tenaga pendidik atau kependidikan secara teratur sesuai dengan aturan jika tidak sesuai dengan kualifikasi atau kinerja yang ditetapkan oleh sekolah. Jadi pada intinya, ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan itu memastikan semua hal terkait guru dan staf sekolah berjalan secara rapi, tertata. Mulai dari merencanakan visi dan misi, kemudian merekrut yang tepat, membina dan mengembangkan kompetensi, mengatur promosi maupun mutasi jawaban, memberi kompensasi dan juga penghargaan. Sampai pada pemberhentian apabila tidak memenuhi dari kualifikasi yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, semua aspek ini tuh saling terhubung. 6 tadi tuh saling terhubung untuk menjaga mutu tenaga pendidik dan kependidikan yang pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Dan yang terakhir, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, apa sih PKB itu?
PKB adalah suatu bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan suatu jalan utama dalam upaya mengubah perubahan yang berkaitan dengan peserta didik. Sehingga para siswa diharapkan memiliki keterampilan pengetahuan, keterampilan atau yang lebih dan mampu menggunakan materi yang terkait. Dengan adanya PKB, guru mampu menarik minat peserta didik khusus dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.